Salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir adalah rumput laut. Ganggang laut ini tumbuh berasosiasi dengan keberadaan terumbu karang pesisir. Kualitas perairan seperti tingkat salinitas, suhu dan intensitas cahaya, serta gerakan air menjadi penentu tumbuh kembangnya alga di daerah tropis ini. Cari rumput laut seperti ini setiap hari, jadi memang rasanya akan biasa. Tapi menurut saya ini gila. Ini antara saya deg-degan, tapi ibu-ibunya seru. Tuh, Bu Koi ketawa-ketawa. Yes. Penasaran kan ini sebenarnya ngambilnya heboh kayak begini, ini buat apa? Nah, ini diolah di Pamengpek ini untuk jadi agar-agar kertas. Ayo, kebayang agar-agar tapi bentuknya kertas. Beneran kertas. Kertas putih begitu. Nah, bentuknya persis seperti itu. Kayak apa cara pembuatannya? Sabar. Sabar. Tarik nafas dulu, sebentar lagi saya ke tempat pembuatannya. Masyarakat pesisir selatan Garut memanfaatkan beberapa jenis rumput laut sebagai pakan ternak. Sedangkan jenis lain dimanfaatkan sebagai bahan pembuat agar-agar kertas. Jenis Rhodopiceae atau agar merah menjadi tujuan pencarian kami. Jenis seaweed Phaeophyceae atau ganggang coklat juga banyak kami temukan di sini. Agar-agar yang sudah direndam seharian akan direbus dalam bak semen besar. Agar-agar tidak direbus langsung dalam tangki air panas untuk menghindari resiko gosong. Uap panas hasil dari tangki air akan dialirkan menuju bak semen. Uap ini akan memanaskan air dalam bak hingga suhu 100 derajat Celcius. Butuh waktu lebih dari 5 jam agar rumput laut melunak hingga menjadi bubur. Cairan agar-agar lalu disaring agar terpisah dari agar-agar keras. Ini acinya dicetak. Nah, cetaknya ini sendiri, ini cetakan-cetakannya ada diganti-ganti ya Pak ya? Nah, yang Kalau satu gelas ya. Nah, yang sekarang pakai stainless ini kelihatan. Kalau yang masih dulu nih masih pakai bentuk seng ya, masih pakai dari seng. Nah, ini dicetak, didiamkan selama 1 hari 1 malam. Baru setelah itu proses selanjutnya diiris. Ya, diiris. Bismillah. Nah, nih yang udah didiamkan 1 hari 1 malam, persis buat kayak agar. Ini langsung masuk proses selanjutnya diiris. Agar-agar yang sudah dicetak masih mengandung sekitar 80% air. Proses pengepresan selama 1 hari mampu menghilangkan lebih dari 60% kandungan air. Panas matahari akan mengurangi sisa air dalam agar-agar yang sudah dipres. Hasilnya, lembaran agar-agar kertas siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Nah, proses jemurnya ini sendiri bisa sampai 1 atau 2 hari tergantung panasnya matahari. Tapi kalau misalnya dilihat nih, ada yang warnanya beda seperti ini.
ada yang putih. Nah ini tadi kalau misalnya di saat ngiris ngeh kan, kalau misalnya paling atas sama paling bawah dia memang warnanya akan lebih kecoklatan seperti ini, tapi nggak berpengaruh. Nah kalau mau lihat hasil jadinya, nih agar-agar kertas kayak apa ya, kalau saya lihat sekilas kayak kulit tahu, tidak ada baunya sama sekali. Tapi untuk ini baru bahan mentahnya aja. Untuk prosesnya lagi, ini biasanya bisa diolah menjadi lapisan luarnya dodol atau jadi agar-agar seperti biasa, makanan seperti biasa yang kita lazim agar-agar bubuk. Nah ini agar-agar kertas. Fungsi rasa sama aja, tapi yang unik bentuknya. Saya belum pernah lihat agar-agar begini. Ini Pak Anwar ya. Nah ini salah satu pohon kenari tertua yang ada di Pulau Make yang usianya hampir 200 tahun. Hai, tinggi banget, lihat nih. Ini bagaimana cara panennya? Naik? Naik. Oh my god. Jadi memang akan terus produktif. Semakin besar pohonnya, dia akan terus panen ya. Usianya ini dimulai panen itu dari 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Dari 10 tahun dia mulai panen sampai dia finish. Iya. Finishnya adalah kalau misalnya ditebang. Iya. Jadi selama dia tetap hidup, tidak mati, dia akan terus berbuah. Iya. Wow, hari-hari panen. Mari kita lihat panen, Pak. Iya. Yuk, mari. Selamat datang di negeri Makian, surganya buah kenari di Provinsi Maluku Utara. Ini pohonnya nggak terlalu tinggi, emang kecil. Wow, wah. Nah, ini dia, deket banget. Jadi memang kenari ini ada yang tinggi sekali pohonnya, nyampe di dahan-dahan yang tinggi baru berbuah. Tapi ada yang menjuntai begini di bawah. Nih, nggak perlu pakai tangga. Ini bisa dilihat bedanya. Jadi kenari itu mengalami 3 proses. Dari awal setelah dia bisa berbuah, itu nanti akan muncul bunga. Ada di atas bunganya. Setelah dari bunga dia akan hijau seperti ini. Lalu dari hijau dia akan menjadi hitam begini. Nah ini yang akan dipanen. Yang hitam-hitam begini. Di atas lebih banyak lagi. Saya coba naik. Aduh nyangkut. Sebenarnya memanen kenari tidaklah sulit. Buah yang besar dan biji yang padat membuatnya mudah jatuh. Efek gravitasi bumi membuat buah kenari akan jatuh ke tanah jika buah sudah dalam keadaan matang pohon. Tapi jika musim panen telah mendekati akhir seperti saat ini, semua orang akan memanjat pohon untuk mempercepat proses pemanenan. Ini udah masuk proses numbuknya. Nah, pakai batu ditumbuk begini ya, karena tempurungnya itu sangat keras dan tumbuk tidak boleh kasih hancur dalamnya ya. Ya nggak boleh. Jangan sampai hancur ya. Ya gampang nih dia pegang. Nah, itu kulit pertamanya udah lepas nih. Ini ada dagingnya. Nah, ini nih yang keras ini, yang kedua ini tempurungnya ya. Oke, kerahkan tenaga. Hancur. Aduh. Nah, tuh dalamnya ini kenarinya. Oke, kalau hancur makan. Nah, habis ini sama ibu-ibu yang sama, kita mau bikin halua kenari. Iya, nggak mau bikin halua kenari, ya, bener ya? Nah, olahannya dari ini, olahan khas dari Pulau Makian. Kayak apa ya? Menurut saya dimakan mentah saya sudah enak, apalagi dibikin olahannya. Bentuknya dan rasanya yang mirip almond membuat kenari menjadi alternatif lain untuk dijadikan bahan olahan masakan. Terlebih harganya lebih ekonomis jika dibandingkan dengan harga almond di pasaran. Kenari atau Canarium ovatum memiliki buah berserat yang agak berbau terpentin. Buah berbiji ini mengandung karbohidrat, protein nabati, dan 70% lemak. Tak lengkap rasanya, tak ikut Mama membuat cemilan khas di sini. Kenari yang sudah dipanen sebelumnya kini siap diolah. Cukup mudah, hanya perlu menyiapkan gula pasir dan juga sang primadona, kenari. Ini mau masak gulanya.
Kulit kenari sudah sejak dulu digunakan sebagai pengganti kayu bakar. Bahkan, tumbukan buah kenari bisa diolah menjadi minyak untuk pengganti minyak tanah pada lampu-lampu petromak. Api untuk memasak harus kecil. Gula harus sampai mengental dan berambut, tapi tidak boleh sampai gosong. Cukup sampai berwarna kecoklatan dan berair. Ini Bu. Saya bisa. Pakai feeling. Kenari yang hampir berbuah sepanjang tahun dimanfaatkan para mama dengan diolah menjadi halua. Tak ada takaran pasti untuk semua bahan, semua sesuai selera. Tapi halua khas Makian terkenal lebih gurih karena kenari lebih dominan daripada rasa gulanya. Buah kenari memiliki banyak khasiat, di antaranya dapat mencegah kanker prostat, menyingkirkan kolesterol buruk, memperlancar peredaran darah, menyembuhkan borok yang tidak kunjung sembuh, dan kandungan asam omega 3-nya sangat bagus untuk mengoptimalkan fungsi sel-sel otak. Nah, ini tunggu agak dingin sedikit, nanti baru dibulat-bulat pakai tangan. Pakai tangan aja gitu, nggak pakai sendok, pakai tangan bulat-bulatnya. Nah, biasanya bikin bentuknya begini, lihat. Lihat hasil saya. Boleh tapi kan begini. Terserah suka-suka. Bagus. Oh enggak. Kelihatannya udah dingin gitu. Udah nggak berasap-asap, beruap-uap, tapi kalau dalam mulut masih panas dan lengket-lengket di gigi kakak. Enak deh rasanya, kayak ting-ting gitu, kayak teng-teng. Kalau misalnya di daerah Sumatera tuh ada. Bukan katinting kapal. Kalau di daerah Sumatera, saya pernah liputan kayak gini juga, kacang. Tapi bedanya itu kacang biasa, kacang tumbuh. Kalau ini kan kenari. Yang bikin beda rasa kacangnya aja. Salah satu olahan dari buah kelapa adalah minyak kelapa. Minyak kelapa dihasilkan dari proses pemanasan santan kelapa hingga menjadi minyak. Nah, untuk menghasilkan minyak kelapa yang bagus kualitasnya, nah ini pemilihannya kelapa yang sudah berumur. Kenapa? Karena santan yang dihasilkan nanti akan jauh lebih banyak dan lebih kental hasilnya. Jadi ini setelah diparut, nanti ini akan kita kasih remas dengan air kelapa ya. Dengan air yang tadi ya. Dengan air kelapanya kita remas, kita peras. Nah, nanti itu baru akan dimasak sama-sama ya. Kacang air. Pembuatan minyak kelapa diawali dengan pembuatan santan kelapa yang nantinya menjadi cairan dari hasil ekstraksi kelapa parut dengan menggunakan air. Bila didiamkan, akan terjadi pemisahan bagian yang kaya akan minyak atau disebut krim dengan bagian yang sedikit minyak atau disebut skim. Jadi tadi dikukus sebentar, lebih kurang 5 menit ya. Lalu habis itu diperas. Nah ini dicampur diperas begini. Tapi nggak selesai sampai sini, habis ini masih masuk lagi ke proses tumbuk. Maksudnya apa? Jadi nanti ampas ini benar-benar sudah tidak ada lagi sarinya, minyaknya semuanya sudah keluar terperas. Minyak kelapa tradisional umumnya adalah minyak murni karena dalam pembuatannya tidak menggunakan campuran bahan kimia sama sekali. Di wilayah pesisir, pembuat minyak kelapa biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Minyak hasil ekstraksi ini banyak digunakan oleh negara-negara tropis di wilayah Asia seperti India, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan juga Indonesia.
Banyak manfaat yang terkandung dalam minyak kelapa. Salah satunya dapat membuat tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit jantung. Karena minyak kelapa mengandung 50% asam laurat dan minyak jenuh. Kandungan zat antibakteri di dalam minyak kelapa juga dapat membantu tubuh untuk mencerna nutrisi makanan, vitamin, dan mineral yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Rasanya enak, gurih, udah gitu wangi banget. Nah nih, ininya juga ternyata bisa dimakan ya. Ampas minyak, ampas santan tadi, ampas minyak. Rasanya seperti sagon. Ah, ini dia masterpiece-nya. Minyak kelapa, nanti dia akan dikasih saring dulu, jadi nggak akan ada ampas-ampas di atas begini. Nah, seperti yang kita tahu, minyak kelapa ini emang sangat bagus banget. Jadi dia punya kandungan antibakteri sama antimikroba. Jadi kalau misalnya untuk pijat, untuk konsumsi, untuk kulit, bagus banget semua.